teman-teman itu banyak yang sudah hijrah akhirnya apa? Wis nikah muda gitu ya. Iya. Padahal fikih nikah pun mereka belum khatam, tapi semangat luar biasa. Wis pokoknya nikah gitu. Nah, jadi kita ingin merubah gambaran itu. Kalau kita mau hijrah, ya, ini sampean misalkan mau hijrah, maka jalan yang ditempuh, ya, yang pertama kali adalah sampean harus belajar, ya. Dan alhamdulillah kita bikin program, untuk teman-teman ini kita menghatamkan kutaib, bukan kitab ya. Ini kitab ngoten, kalau kitab ya seperti ini ya, sing kandel-kandel iki kitab jenenge. Ya, kalau yang tipis-tipis seperti ini kutaib. Ya, isim sogir, ya, itu isim tasgir. Kalau belajar di Rasulullah ya, belajar bahasa Arab ada. Ya, jadi kita khatamkan kitab-kitab yang tipis-tipis, ya, dari fak-fak ilmu yang penting yang perlu dipelajari oleh seorang muslim. Dahulu yang pertama kita bahas usulul salasah, alhamdulillah khatam dengan teman-teman. Kemudian yang kedua dalam fak ilmu tauhid ya, akidah, kita mulai usulul salasah. Kemudian yang kedua kita pindah ke fak akhlak ya, bagian sub ilmu akhlak dalam Islam itu penting juga. Karena hari ini banyak teman-teman yang ya, kita lihat fenomena hijrah di karangan anak-anak muda ini, mereka hijrah tanpa disandingi dan akhlak yang baik. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi hiruk pikuk dan ricuh. Ya. Karena teman-teman semangatnya bagus tapi belum didampingi dengan akhlak yang baik. Maka kita kemarin khatamkan juga kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Dan sekarang ini kita sampai di atau kita membahas kitab baru ya. Dalam sub ilmu fikih kita ambil fikih Syafi'i ya, kita fokuskan di fikih Syafi'i. Kalau misalkan kita nanti pembahasan selanjutnya khatam kitab ini terus kitab selanjutnya, maka kita kalau bahas fikih kita cari yang kitab-kitab Syafi'iyah. Kenapa? Karena penting. Ketika kita belajar fikih itu sangat penting. Salah satu efek terbesar atau salah satu manfaat yang bisa diambil ya, ketika teman-teman ini belajar fikih, harapannya supaya mereka bisa luas pandangannya, tasamuhnya tinggi. Tasamuh itu lapang dada gitu ya, lapang dada ya. Jadi karena memang permasalahan fikih ini sangat luas dan kita pilih fikih Syafi'i karena mazhab mayoritas ya, penduduk masyarakat kita adalah Syafi'iyah. Maka kata para ulama ya, afdhalul mazhab ahlil balad. Mazhab yang paling bagus dalam fikih adalah mazhab penduduk negeri tersebut. Ya, seperti itu. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Kita masuk di pertemuan yang keempat ya, majelis yang keempat, masih membahas kitab Safinatun Najah ya, karya Asy-Syaikh Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'ad Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, yang mana beliau adalah salah seorang ahli fikih di Yaman sana. Kemudian beliau wafatnya di Surabaya, wafat tahun 1270 Hijriah rahimahullah ta'ala ya. Kitabnya sering ya, sudah masyhur dipelajari di pondok-pondok pesantren. Sampai apa? Pembahasan apa kemarin itu? Pembahasan fardu wudu sudah ya? Fardu wudu ya, wis. Fardu wudu sudah ya. Sekarang kita bahas di niat. Atau silakan dilihat di fardu wudu aja. Kita flashback sebentar halaman 4 ya. Ada akhwat nggih? Kalau misalkan ada yang ingin beli bukunya, bisa beli buku di toko ya, di kalau di sini
di Salam ya, Salam ada bukunya. Bilang aja Safinatun Najah gitu. Itu sudah mafhum. Kitab Safinatun Najah sampai di pembahasan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala usda wa sabaka musannif rahimahullahu taala. Ya, faslun utawi iki lo fasal furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun 6. Beliau mengatakan bahwasanya fardu wudu adalah 6. Fardu wudu ada 6. Ya. Al-awwalu utawi kang kaping pisan iku an-niyatu niat. Yang pertama adalah niat. Fardu wudu adalah niat. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Ya. Atsani utawi kang kaping pindho ghuslul wajhi iku maswi rai. Membasuh wajah. Kemarin sudah kita bahas ya. Kita flashback sebentar. Membasuh wajah. Membasuh wajah, mana yang dibasuh? Masih ingat kemarin batasan namanya wajah itu yang mana? Wajah itu yang mana? Para ulama mengatakan wajah ya min manbati sya'ar ila dzakan ardon tulan afwan. Dari tempat tumbuhnya rambut di sini sampai di dzakan apa ini? Oh, bahasa Indonesia nih dagu ya, dagu. Terus kata para ulama wa minal udhuni ilal udhun ardon, dan dari telinga, bagian telinga sini sampai di sini melebar ardon. Nah, ini wajah. Ya, wajah. Karena wajah berasal dari kata muwajahah. Muwajah itu berhadapan. Ma yuwajihu bin nas, di sing sampean gaya adep-adepan ambek wong. Ya, itu namanya wajah. Itu gampangnya seperti itu. Ya, ghuslul wajhi semuanya harus dibasuh dan air harus menyentuh kulit. Basyarah menyentuh kulit, ya. Dan juga menyentuh semua rambut dan kulit di dalam rambut. Ya, kemarin kita jelaskan ono piro rambut di dalam wajah? 20 rambut. Ya. Ada 20 rambut dalam wajah. Ya. Ada 20 rambut dalam wajah. Semuanya harus kena air. Ya. Dan kulit di bawahnya juga harus kena. Ya. Kecuali kalau lihyah, jenggot, ya. Wal arid itu bulu yang sebelah sini, ya. Bulu yang pinggirnya jenggot ke atas ini arah ke telinga ini sampai sini. Nah, itu kalau kalau dia kathif atau istilahnya lebat, nah maka cukup di takhlil, di di sela-sela. Ya. Ya. Di takhlil, karena sebagaimana yang hadis, ya ada hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW yukhallilu lihyatahu, beliau mentakhlil menyela-nyela jenggot beliau. Ya. Beliau enggak sampai berusaha dilebokno banyune nang sampai di kulit, ya enggak. Cukup ditakhlil. Nah, ya ditakhlil. Nah, sekarang pertanyaannya, mana batasan jenggot lebat atau enggak? Apa kemarin masih ingat? Batasan jenggot dikatakan lebat atau tidak lebat apa? Iya, menutupi kulit, iya. Memang kalau lebat menutupi kulit, ya. Tapi batasannya kemarin sudah kita sebutkan apa? Eling. Kalau dia menutupi kulit ketika fi majlisil takhatub, ketika dia berbicara kulit tidak terlihat, ketika bergerak kulitnya nggak terlihat, ya, kulitnya nggak terlihat. Nah, itu masuk lebat namanya. Tapi kok ketika dia berbicara kulitnya masih kelihatan, itu para ulama fuqaha ahli fikih mengatakan dia masih belum masuk kathif, masih belum masuk tebal. Tipis, berarti harus kena ini kulitnya. Seperti itu. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3, yang ketiga, ghuslul yadaini iku masuhi tangan loro. Basuh 2 tangan. Ya.
ma'al mirfaqaini sertane sikute loro. Bersama dengan sikut itu apa? Mirfaq apa namanya? Siku ya. Ya siku. Dibasuh tangannya sampai ke siku. Sampai ke siku maksudnya bersama dengan sikunya. Berarti sikune yo kudu teles. Ya, kalau garing sikunya. Sikute kudu teles. Nah, ini fardunya. Kemudian ar-rabi utawi kang kaping 4 iku mashu syai'in ngusap suwiji minar ra'si saking sirah. Membasuh sebagian dari kepala, rambut. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, fuqaha Syafi'iyah, para ahli fikih dalam mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya yang wajib, yang fardu adalah membasuh sebagian dari rambut, bukan harus semuanya. Ya. Bukan harus semuanya. Ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dalam artian apa? Kemarin kita jelaskan. Ketika kita belajar fikih dan membaca kitab-kitab fikih, jangan disalahartikan. Makanya penting waktu dulu kita bahas pengantar sebelum masuk belajar fikih dan membahas kitab fikih. Salah satu yang penting ketika kita belajar fikih adalah kita harus belajar maqasidus syariah. Maksud-maksud pensyariatan. Kadang ada orang yang seperti ini, misalkan memang dalam mazhab Syafi'i membasuh semua kepala adalah sunnah. Tapi jangan kita remehkan. Itulah sunnah sih, masih ditinggalnya ya gak apa-apa. Itu yang salah sebenarnya. Para ulama ketika membagi hukum, iki fardu, iki sunnah, iki makruh, ini yang membatalkan, ini yang tidak membatalkan. Maksudnya apa? Para ulama ingin memberikan hukum. Kalau misalkan terjadi yang seperti itu, apakah wudunya sah atau enggak? Seperti itu. Jadi bukan menyuruh. Ya, bukan menyuruh. Karena di dalam fikih ya sering para ulama itu bertawakku. Tawakku itu mengira-ngira kejadian yang akan terjadi. Bukan berarti dukun ya, bukan. Tapi mungkin kejadian seperti ini akan terjadi. Nah, kalau ada kejadian seperti ini hukumnya. Ya. Dan fikih sebagaimana kita sebutkan ya, artinya diqqatul faham, pemahaman yang rinci dan detail ya. Makanya jangan salahkan kalau ketika belajar fikih ya cukup banyak penjabaran, banyak cabang gitu kan. Makanya biasanya kita pakai papan gitu kan. Yang insyaallah pertemuan selanjutnya kita pakai papan ya. Kita buat skemanya gitu biar gampang. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, ya fardu wudu adalah membasuh sebagian rambut. Dalam artian, kalau misalkan ada orang wudu tidak membasuh semua rambutnya, wudunya sah apa enggak? Sah. Ya, wudunya sah, tetap sah. Kenapa? Karena fardunya hanya sebagian saja. Ya. Tapi bukan berarti kita harus ya wis ngono sing arep tok iPhone iku tak kei banyu ya. Wis mari gawe kesbi pomade yes. Eman rek luntur gitu kan misalnya ya enggak. Jangan seperti itu ya. Tetap jalankan semua sunnah yang ada, semua fardu yang ada. Kalau ada kejadian baru diinget-inget, aku mau gorong ini, iku batal wudu tak gak? Diinget-inget fardu wudu ini enggak ternyata. Itu fungsinya. Ya, jadi jangan disalahartikan gitu. Ada yang mengatakan, itu salah, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Jangan sampai kita menyalah-nyalahkan apa yang sudah dituliskan oleh tinta-tinta para ulama. Kemudian al-khamis utawi kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini maswi sikil loro. Ma'al ka'baini serta kemiran loro. Yang kelima masuk fardhu wudu adalah membasuh dua kaki ma'al ka'baini sama kemiren. Kemiren tahu kemiren ya? Mata kaki ya. Ini harus mengingat-ingat bahasa Jawanya ya. Aja lali Jawa lali Jawa nih ya. Kemiren itu mata kaki, al-ka'ab, mata kaki. Harus kena al-ka'ab. Ya. Mata kaki.
Ya, dalilnya mana? Dalilnya ada di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ilal marafiq mirfaq ya, sikut. Marafiqi wamsahu biruusikum. Nah, ini dalilnya kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya dan para fuqaha Syafi'i mengatakan hanya sebagian saja yang wajib. Imam Syafi'i mengatakan wamsahu bi ruusikum. Ba dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah tab'id. Tab'id itu sebagian, duduk kabeh. Dan kita sudah jelaskan kemarin waktu pengantar, Imam Syafi'i adalah satu-satunya imam 4 mazhab yang mana dia adalah hujjah dalam bahasa Arab. Hujjah dalam bahasa Arab. Ya, misalkan ada orang Arab, ya, ngomong ini bahasa Arabnya ini, dalilnya mana? Dalilnya ucapannya Imam Syafi'i, maka dia benar. Karena para ulama mengatakan Imam Syafi'i hujjatun fil lughah. Imam Syafi'i itu hujjah, dalil dalam bahasa Arab. Ya, Imam Syafi'i 20 tahun belajar bahasa Arab. Ya, teman-teman ini berapa tahun belajar bahasa Arab? Ya, Imam Syafi'i yang asli orang Arab ya, belajar bahasa Arab 20 tahun. Ya, sampai wong Jawa belajar bahasa Arab berapa tahun? Baru berapa? 11 pertemuan kemarin ya, Durusul Lughah. Alhamdulillah teman-teman ini juga belajar Durusul Lughah ya. Belajar bahasa Arab. Ya, baru 11 pertemuan enggak apa-apa. Anggap aja 11 tahun gitu ya. Ya, kemudian wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa arjulakum. Ya, wamsahu biruusikum. Bi adalah salah satu huruf jar. Teman-teman yang belajar bahasa Arab, bi huruf jar. Berarti ini huruf jar. Kata selanjutnya harus kasroh. Wamsahu biruusikum wa arjulakum, bukan arju li. Ya. Kenapa wa arjulakum? Iya, dia baliknya ke ghusl, ke membasuh, mencuci, bukan membasuh. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, maka cucilah kaki sampai ke mata kaki kemiren. Kemiren itu teles. Ya. Asadisu kan utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib. Harus tertib wudu, gak oleh diwolak-walik. Ya. Wudu sungsang, ya ini malah salah ya. Dimulai dari kaki, kemudian tangan, kemudian wajah, ya salah. Ya, ini adalah fardhu wudu, ada 6, ya. Ada 6. Kemudian, ya, ini pembahasan kita. Faslun utawi iki lho fasal. An-niyatu utawi kang arane niat iku qasdu syai'i. Iku nyejo suwiji-suwiji muqtarinan kelawan dan barengake bi fi'lihi kelawan gawe suwiji. Baik. Yang namanya niat, an-niyatu itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Itu arti niat secara bahasa. Qasdu syai', ya, menginginkan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan awal dari perbuatan tersebut. Itu namanya niat. Itu namanya niat. Makanya dalam fuqaha Syafi'iyah, para al-fiqih mengatakan bahwasanya niat dalam wudu adalah ketika membasuh wajah pertama kali. Membasuh wajah pertama kali. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa mahalluha lan utawi panggonane niat iku al-qalbu ana ing ati. Tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Ya. Wa talaffudzu lan utawi nglafatake biha ing niat iku sunnatun sunnah. Ya. Itu adalah sunnah. Coba kita perhatikan dulu. Yang pertama adalah niat adalah menginginkan sesuatu, ya, muqtarinan bi fi'lih, bersamaan dengan perbuatan tersebut. Ya. Makanya para ulama menaruh niat di dalam rukun, bukan di dalam syarat. Apa bedanya rukun dan syarat? Kalau syarat itu adalah di luar dari ibadah itu. Misalkan contoh,
syarat sahnya sholat apa? Contoh, wudu. Ini kan banyu. Ini kan banyu ya, Pak. Tayamum. Berarti bukan hanya wudu ya. Ya, syarat sah sholat bersuci. Ya, itu yang lebih cocok, bersuci ya. Sama junub, masa wudu tok? Enggak kan, mandi ya. Makanya bersuci. Syarat sah sholat adalah bersuci. Dalam hadis, la yaqbalullahu salata ahadukum idza haddatsa hatta yatawadda. Tidak sah salat salah seorang dari kalian ketika kalian berhadas ya sampai dia berwudu. Ya, maksudnya hadas kecil. Dalam artian bersuci. Nah, bersuci ya, dilakukan di luar salat, apakah ketika di dalam salat? Di luar salat. Makanya para ulama menaruh itu adalah syarat. Namanya syarat, dia bukan masuk bagian dari ibadah itu. Tapi dia harus hadir ketika dia mau memulai sebuah ibadah. Ya, makanya para ulama memasukkan niat di dalam rukun. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, bersamaan dengan dengan perbuatannya. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan. Nah, ini balik lagi ke maqasidus syariah, maksud-maksud pensyariatan. Ya. Ada beberapa saudara-saudara kita yang mana ketika dia belajar fikih, dia seperti terkurung dalam fikih. Kalau para ulama mengatakan dia harus muqtarinan bi fi'lih, bareng. Harus bareng. Termasuk di dalam sholat. Bahkan dalam kitab-kitab fikih kalau kita baca, dia harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Sampai ngomong Allahu akbar, di dalam hati ngomong saya sholat, atau saya sholat apa ya, lillahi ta'ala dan seterusnya. Allah, makanya ada yang kita lihat, ada beberapa saudara kita yang ketika Allahu akbar gitu kan dipaleni maneh gitu kan. Kemudian Allahu akbar lagi dipaleni maneh. Ya, sampai para guru kita mengatakan ya sampai salatnya imam selesai dia masih takbiratul ihram gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Bahwasanya ketika ulama, para fuqaha mengatakan seperti ini, bukan maksud menyulitkan kita, ya. Tapi mereka berbicara dalam fikih, dalam dalam ruang lingkup ilmu. Tapi dalam praktek, ya, tasamuh luas, gitu, luas, ya. Pokoknya kita sudah berniat gitu, ya, sudah berniat, ya, Bismillah, saya niat sholat gitu, Allahu Akbar sudah sah, ya. Bahkan para ulama memakruhkan kalau orang sholat, ya, kemudian dia sudah masuk sholat tiba-tiba dibatalkan, ya, hanya gara-gara syak, gara-gara ragu. Ya. Allah SWT berfirman, wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amal-amal kalian. Ya. Jangan batalkan gara-gara syak. Ya. Makanya Rasulullah ketika ditanya, kalau seorang sholat kemudian merasa sesuatu dalam perutnya, apakah dia harus keluar membatalkan sholatnya? Karena Rasul mengatakan tidak, sampai hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia dengar suara atau tahu baunya. Dalam artian apa? Harus dengan yakin. Ya. Masuk sholat dengan yakin, maka batalkan sholat harus dengan yakin. Al yakin la yazul bisyak. Yakin tidak boleh hilang karena keraguan. Makanya ketika kita sholat, ya cukup, ya Bismillah kita sholat. Makanya sebagian para fuqaha Syafi'iyah termasuk Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan niat bukan masuk dalam rukun tapi masuk dalam syarat. Ya. Ini salah satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Niat bukan masuk rukun tapi masuk syarat. Dalam artian apa? Enggak harus muqtarinan bi fi'li. Tapi ketika dia mau sholat cukup diniatkan dalam hatinya. Dan kemudian tempatnya hati. Ijma' semua ulama, semua fuqaha mengatakan tempatnya di hati. Wa talaffuz bihan sunnah. Nah, ini yang menjadi perselisihan. Apakah disunahkan talaffuz? Ya. Para ulama fuqaha Syafi'iyah dari zaman dahulu, ya. Di zaman Imam Az-Zubairi, ya, beliau salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Beliau yang dikatakan yang pertama kali mengatakan talaffuz
talafut dengan niat adalah sunnah. Ini mahalul khilaf di sini. Dan yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i bahwasanya talafut bin niyah adalah mustahab. Adalah mustahab, dicintai. Dengan tujuan apa? Untuk membantu hatinya, ya, membantu hatinya dalam berniat. Kadang orang ada yang lalai, ya. Jadi kita nggak boleh tafrid wa ifrat, ya. Tidak boleh mengabaikan, memudah-mudahkan, dan tidak boleh berkeras-kerasan. Nggak boleh seperti itu. Ya, kita harus pertengahan. Ya. Para ulama mengatakan talafut bin niyah itu adalah mustahab ketika dia tidak bisa menghadirkan hatinya, maka dibantu dengan lisannya. Ada orang seperti itu. Kadang habis sholat, Allah sudah salam, ditanyai sholat apa? Lah, ngomong sholat apa ya? Gitu. Ya. Mana niatnya? Ya. Orang nggak tahu sholatnya gitu. Masuknya nggak tahu, ya. Keluarnya juga nggak tahu akhirnya. Ya. Makanya di situ para ulama mengatakan kalau dia nggak mampu menghadirkan hatinya, maka silahkan bertalafut. Supaya apa? Membantu hatinya. Ada yang seperti itu. Tapi ingat tempatnya dan yang muktabar yang dianggap adalah di dalam hati. Makanya para fuqaha mengatakan kalau misalkan lisannya menyelisih hatinya, maka yang dianggap adalah hatinya. Maksudnya gini, ada orang sholat zuhur, ya. Kemudian dia niat. Lisannya mengatakan dia sholat asar, tapi hatinya ngomong sholat zuhur. Apakah batal sholatnya? Tidak sah sholatnya? Sah. Kenapa? Ya, yang dianggap al-mu'tabar fil qalbi, yang dianggap ada dalam hatinya, bukan dalam lisannya. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi lisan itu bukan ukuran. Ya, ada orang Allahu Akbar misalkan seperti itu, dibatalkan. Kenapa? Aku mau gurung soli ya gitu. Ya, enggak. Kalau sudah niat dalam hati cukup. Ya, baru kalau misalkan nggak bisa dibantu dengan lisan. Ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian waktuha lan utawi waktune niat iku nalikani inda ghasli awali juz'in. Nalikani masui kawitane juz saking rai, minal wajhi saking rai. Waktu niat di dalam wudu adalah ketika membasuh awal bagian dari wajah. Ya. Ini yang muktamad dalam mazhab. Kenapa wajah? Karena dia adalah bagian fardu pertama dalam wudu. Ya. Bagian fardu pertama dalam wudu. Ya. Ya. Kemudian watartibu lan utawi kang arani tertib iku an la yuqaddima Arab ora andipeake udwan ing anggota siji ala udwin ing atase anggota swijine. Yang dimaksud dengan tertib adalah dia tidak mendahulukan satu anggota dari anggota yang lainnya. Ya, ini mafhum ya. Misalkan dia tangan dulu baru wajah. Nah, ini nggak boleh. Maka batal wudunya, bukan batal sholatnya. Batal wudunya. Batal wudunya. Kemudian, nah sekarang kita membahas di permasalahan air. Ini air. Qal musannif rahimahullah taala wasdawa sabake musannif rahimahullah taala faslun utawi kilo fasal. Fasal itu dalam kitab-kitab para ulama biasanya disebutkan maksudnya adalah pembahasan baru gitu. Faslun utawi kilo fasal alma utawi banyu iku qalilun ana banyu kedik wa katsirun lan ana banyu akeh. Air dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, dalam para fuqaha Syafi'iyah mengatakan air dibagi menjadi 3 secara gampangnya. Ya. Secara umumnya maksudnya. Yang pertama thahirun mutahhirun. Suci mensucikan. Thahirun mutahhirun ya. Yang kedua thahirun ghairu mutahhirin. Suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga
al-ma'un najis, air najis. Ya, air najis. Ini ada pembahasan yang cukup panjang sebenarnya. Ya mungkin akan kita bahas panjang lebar ketika kita masuk kitab fikih yang lebih besar, mungkin Matan Abu Suja atau Mukhtasar Latif atau Muqaddimah Hadramiyah gitu. Ya. Jadi intinya ada 3 itu. Nah, kemudian air dalam segi jumlahnya dibagi 2. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Kemudian beliau mengatakan, ya, al-qalil utawi banyu akeh, al-qalil utawi banyu kang titik, iku madunal kullataini banyu kurang 2 kullah. Yang dimaksud air sedikit, air yang kurang dari 2 kullah. 2 kullah. Ya. Mana dalilnya? Dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza balagal ma'u kullataini lam yahmil al-khabath. Kalau air itu sudah sampai ukuran 2 kullah, maka dia tidak najis. Ya. Dan dalam riwayat lain, fa innahu la yanjus, dia tidak najis. Ya. Nah, 2 kullah ini ukurannya berapa? Ya. 2 kullah ini ukurannya kalau fuqaha modern ya kontemporer ya fuqaha Syafi'iyah kontemporer termasuk dalam fikih manaji ya yang ditulis oleh para fuqaha Mesir, mereka mengatakan yang dimaksud 2 kullah adalah sekitar 160 liter air kalau hari ini. 160 liter air. Kalau dihitung pakai ukuran adalah sepanjang zira'un wa ruba' tulan wa ardon wa umkon. Jadi kalau ada wadah ya lebarnya 1 zira' itu ini ya satu hasta wa ruba' dan seperempat ini ya. Itu panjang, lebar dan dalamnya. Nah, itu wadah berarti sudah 1 kullah atau sudah 2 kullah. Nah, itu ukurannya. Itu ukuran kullah sekitar 160 liter. Wal kathiru lan utawi banyu kang akeh iku kullatani, iku banyu 2 kullah. Ya. Yang dimaksud air banyak adalah air 2 kullah fa aktsar mongko luwih akeh atau yang lebih. Maka air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Yang banyak adalah air 2 kullah dan lebih. Kemudian apa fungsinya? Kita tahu seperti ini. Al-qalil utawi banyu kang titik ya. Kalau sedikit tadi berapa? Enggak, kalau air sedikit berarti airnya seberapa? Kurang dari 2 kullah atau 160 liter. Ya, yatanajjasu iku dadi najis biwuqu'in najasati ya sebab ya ketiban najis fihi ing dalem banyu. Wa in lam yataghayyara senajan ora owah apa banyu. Fungsinya apa? Supaya kita tahu air itu bisa dipakai untuk bersuci atau enggak. Itu fungsinya. Kalau air sedikit, ketika dia kena najis ya, kurang dari 2 kullah. Ya, ketika dia kejatuhan najis, maka dilihat airnya 2 kullah atau enggak. Kalau dia kurang dari 2 kullah, maka apakah airnya berubah atau enggak, maka dia najis. Ya, maka dia najis. Seketika itu dia jadi najis. Ya. Meskipun tidak berubah salah satu sifatnya, rasanya, baunya, dan warnanya. Selama ada najis di situ, kalau airnya kurang dari 2 kullah, maka dia sudah airnya al-ma'un najis. Nah, itu air yang ketiga tadi. Al-ma'un najis itu nggak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, itu masuk dari dalam air yang najis. Kemudian wal ma'ul katsiru utawi banyu kang akeh, air yang banyak.
La yatanajjasu iku ora dadi najis, dia tidak akan jadi najis illa idza taghayyara. Angin tatkalane owah apa ta'muhu rasane banyu, au launuhu utawa warnane banyu, au rihuhu utawa ambune banyu. Kalau air yang al-katsir, al-maul katsir, air yang banyak tadi berapa? Lebih dari 2 kulah. Maka ketika ada najis di situ dilihat, nah, apakah najisnya merubah salah satu sifat dari air itu atau enggak. Kalau berubah, maka dia juga jadi najis airnya. Kalau enggak berubah, maka dia tetap suci. Ya, dia tetap suci. Misalkan dalam kolam, gitu kan? Dalam kolam ada kotoran ayam lah misalkan jatuh ke situ. Dilihat kalau kira-kira dia 2 kulah dan airnya tidak berubah, baunya, rasanya, warnanya nggak berubah, maka sah bersuci dari situ. Nah, sah bersuci dari situ. Tapi kalau kurang dari 2 kulah, ya, kurang dari sekitar 160 liter, maka dia sudah jadi air yang najis meskipun tidak ada yang berubah. Kemudian adzan dulu atau gimana? Adzan dulu ya. Ya, adzan dulu, nanti kita lanjutkan sebentar.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan di pembahasan yang baru, yang tadi kita sebutkan air ada 3, tohirun mutohir, suci mensucikan. Yang dimaksud adalah air mutlak. Yang dimaksud air suci mensucikan adalah air mutlak. Ya, air mutlak itu apa? Air yang dinamakan air. Air yang dinamakan air. Ya, air aqua, bukan air aqua ya. Air ini, ya air yang di dalam ini, ya ini masuk air mutlak. Kemudian air tohir mutohir, air yang suci tapi tidak mensucikan, adalah air yang sudah dicampuri dengan sesuatu yang suci dan dia sudah tidak dinamai lagi air mutlak. Dia jadi idhofah. Sudah belajar idhofah kan? Iya, teman-teman yang belajar bahasa Arab, ya, wis belajar idhofah. Iya. Idhofah itu apa? Masih ingat, idhofah adalah 2 kata yang digabung menjadi satu, menjadi kalimat baru. Dia jadi idhofah. Dan dia tidak bisa dipisahkan lagi dari itu, dari air itu. Misalkan contoh, air teh. Ya, air teh. Air teh nggak bisa jadi buat bersuci. Ya. Air teh tidak bisa dibuat bersuci. Ya. Atau apa misalkan air yang tercampur dengan sabun. Ya. Yang dicampur dengan sabun, ya. Yang mana sudah tidak ada bentuk airnya lagi. Jadi sudah putih kayak susu gitu. Sudah warna putih sabun. Nah, itu juga tidak masuk air tohir mutohir. Ya. Ya. Adapun yang tercampur sedikit-sedikit gitu kan, maka ini tidak mengapa. Ya. Adapun air mutlak adalah air yang mutlak, dia disebut air. Ya. Kalau misalkan ada yang tanya, oh bagaimana kalau dia diidhofahkan dengan nama lain, misalkan air aqua, air warih misalkan, air apa misalkan. Nah, dia adalah, para ulama mengatakan dia idhofahnya, ya, idhofahnya bukan idhofah sebab tercampur, idhofah yang bukan karena sebab tercampur, maka dia masih bisa dibuat bersuci. Ya. Yang tidak bisa dibuat bersuci adalah ketika ada zat yang suci yang mencampuri dia, ya, yang mencampuri dia, dan dia merubah air tersebut, Kemudian air najis, ya, secara mutlak tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian kalau musannif rahimahullah taala selanjutnya, faslun utawi ikilu fasal, pembahasan yang baru, mujibatul ghusli, ya, ini pembahasan yang kita bahas sekarang. Mujibatul ghusli utawi piro-piro perkara kang wajibake adus iku sitatun 6. Sesuatu atau perkara yang mewajibkan seorang harus mandi junub, mandi jinabah, ya, mandi besar gitu ya, bahasa Indonesianya mandi besar, ada 6 perkara. Ada 6 perkara, ya. 3 perkara khusus untuk wanita saja, dan 3 perkara untuk laki-laki dan perempuan. Untuk yang laki-laki dan perempuan, ya, disebutkan di sini di awal. Yang pertama, ilajul hasyafah, iku, ya, manjingake al hasyafah, ya, hasyafah, ya, fil farji ing dalam farji. Ya, sebelumnya ya mohon maaf ya. Jadi memang fikih itu pembahasan yang mendetail. Jadi mungkin nanti ada yang mungkin bahasan-bahasan yang kita agak sedikit tabu seperti itu. Tapi ini ilmu ini penting ya. Termasuk juga masalah janabah seperti ini. Apalagi bab nikah gitu. Wah, banyak yang ini ya, banyak yang pembahasan seperti tidak enak, tapi harus kita bahas, itu ilmu. Yang pertama adalah ilajul hasyafah. Masuknya hasyafah. Apa kemarin hasyafah?
Hasyafa itu ya apa ya? Jadi hasyafa itu adalah kepala zakar. Hasyafa adalah ya itu tadi gitu ya. Sekali saja ya, cukup. Fil farji, di dalam farji. Fil farji. Ya. Dalilnya apa? Idzal taqa al khitananu faqad wajabal ghuslu. Kalau sudah dua khitan bertemu, khitannya laki-laki dan perempuan bertemu, maka dia sudah wajib mandi. Meskipun tidak keluar air mani. Ya. Meskipun ya, tidak masuk semuanya. Ya. Cukup hasyafahnya saja masuk, maka dia sudah wajib mandi. Ya. Yang belum nikah jangan dibayangkan ya. Kemudian yang kedua ya, khurujul mani. Yang kedua adalah keluarnya air mani, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya. Dalam hadis Ummu Sulaim ya, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innallaha la yastahyiyan al-haq. Wahai Rasulullah, Allah tidak malu dalam urusan kebaikan. Ya. Fahal 'alal mar'ati 'alaihal ghusl? Apakah wajib untuk perempuan itu mandi idah talamat kalau dia ihtilam? Ya, ihtilam. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma'. Ya kalau dia melihat air. Ya, jadi dia harus wajib mandi. Ya. Keluar mani dengan cara apapun dan dalam kondisi apapun. Ya. Baik kondisi ridho atau tidak ridho, baik itu kondisinya sadar atau tidak sadar, ya. Maka ketika keluar mani, maka harus mandi, wajib mandi. Kemudian, nah yang ketiga yang untuk laki-laki ini diakhirkan pembahasannya. Ya, masih dua ya, yang untuk laki-laki dan perempuan. Sekarang yang khusus untuk laki-laki, wal haidu lan haid. Kemudian haid untuk laki-laki, untuk perempuan. Kalau perempuan sudah selesai haidnya, maka wajib baginya untuk mandi. Ya, wajib baginya untuk mandi. Ya. Semua hal yang diharamkan atau yang dilarang ketika dia dalam kondisi haid tidak diperbolehkan untuk dilakukan sampai dia mandi. Ya. Sampai dia mandi. Kecuali beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah talak, yang kedua adalah puasa. Kalau ada perempuan haid misalkan jam 3 pagi, haidnya selesai jam 3 pagi, dia ke kamar mandi, lihat tidak ada darah, ya. Kemudian mau mandi, ya, dia lupa, kemudian dia tidur, ya, kemudian dia bangun, sudah waktu subuh, maka dia wajib berpuasa meskipun belum mandi. Ya. Dan juga tolak. Ya. Perempuan tidak boleh ditalak ketika dia haid. Ya. Kalau dia sudah selesai darahnya, meskipun dia belum mandi, maka boleh ditalak. Ya. Jadi ketika darah haid itu selesai, maka wajib bagi perempuan untuk mandi. Kemudian lan nifas. Yang kedua adalah nifas. Ini khusus perempuan. Adalah darah nifas. Darah nifas itu apa? Ya. Para ulama mengatakan ad-damu yakhruju akibal wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan, pasca melahirkan. Bukan sebelum melahirkan atau ketika melahirkan. Tapi setelah melahirkan. Setelah bayi keluar, ada darah yang keluar, itu namanya darah nifas. Kalau darah yang keluar bersama dengan bayi itu bukan masuk nifas. Ya, bukan masuk nifas. Ya. Kemudian ya, jadi kalau nifasnya selesai, maka dia wajib mandi. Wal wiladatu, yang selanjutnya adalah wiladah. Ya. Lan lairake, dan melahirkan untuk perempuan. Ini 3 khusus perempuan. Haid, nifas, dan melahirkan. Maksudnya melahirkan bagaimana? Ya. Maksudnya yang dimaksud para ulama, kalau ada perempuan
melahirkan yang tidak diiringi dengan darah setetes pun. Tapi ini mustahil. Ya. Ini mustahil. Tapi inilah fikih. Ya, kalau misalkan seperti itu. Ya. Kalau misalkan seperti itu. Kalau misalkan ada perempuan yang dia lahir tanpa diiringi dengan darah setetes pun, maka tetap wajib baginya untuk mandi. Karena apa? Karena salah satu sebab mandi adalah wiladah, lahir. Ya. Ketika melahirkan, selesai melahirkan, tidak ada darah sama sekali, ya, maka dia tetap wajib mandi. Ya, para ulama mengatakan khurujul mani yang tadi itu, ya, khurujul mani, ya. Para ulama mengatakan yang dimaksud keluarnya air mani adalah baik itu maninya sendiri atau mani orang lain. Kalau anak lahir, ya, itu maninya siapa? Maninya suaminya. Ya, maka para ulama mengatakan dia wajib mandi karena keluarnya anak tersebut. Ya, keluarnya anak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah wal maut. Ya, yang terakhir ini adalah gabungan antara laki-laki dan perempuan. Semua orang pasti akan merasakan kematian, maka orang yang meninggal wajib mandi. Bukan berarti mayatnya suruh mandi, enggak. Wajib mandi, ya, untuk haknya orang tadi. Yang memandikan siapa? Keluarganya. Ya, maka wajib untuk mayat tadi dimandikan. Kecuali satu mayat saja. Ya. Atau kecuali dua mayat. Kecuali syahid, orang yang syahid. Syahid dalam artian syahid yang meninggal di medan perang menghadapi orang-orang kafir. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, jadi syaratnya dia ada di medan perang dan dia melawan orang kafir. Kalau misalkan ada orang yang berperang tapi dia melawan sesama kaum muslimin, maka ketika dia meninggal dia tetap harus dimandikan. Ya. Mengapa? Karena dia tidak dihukumi jihad. Kenapa? Musuhnya orang muslim sendiri. Bukan jihad itu. Itu ijtihad. Perbedaan ijtihad seperti yang terjadi pada para sahabat. Para ulama syaratnya harus dua. Syaratnya dia di peperangan, yang kedua dia harus melawan orang kafir. Ya, kafir harbi. Kafir harbi, ya. Kafir yang memang yang diperangi. Bukan kafir zimmi atau musta'man dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah orang kafir harbi. Kafir harbi tidak usah dimandikan, ya, tidak usah dimandikan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pembahasan selanjutnya kita bahas tentang fardu-fardu mandi. Insya Allah Taala. Kalau ada pertanyaan, nggak ada insya Allah ya. Jadi ini pengumuman juga untuk teman-teman yang akhwat mungkin ada yang hadir. Ya, jadi insya Allah pengajian kita insya Allah rutin hari Sabtu, ya. Insya Allah mulai hari ini ya rutin hari setiap Sabtu kecuali Sabtu ketiga. Kalau Sabtu ketiga tempatnya tetap di tempat asal, ya, di rumah kita di Gedang Glodok sana. Kalau Sabtu ketiga, tapi Sabtu selain itu kita di masjid ini insya Allah. Dan Sabtu ketiga ya di Gedang Glodok sana itu khusus untuk ikhwan karena tidak ada tempatnya. Jadi kalau akhwat ya cukup di masjid sini saja insyaallah taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.